Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Malika dari kelas 3E Administrasi Publik. Akan menjelaskan analisis manajemen strategi FISIP Untirta untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama adalah visi Untirta. Visi Untirta adalah menjadikan FISIP Untirta sebagai pelopor integrated, smart, and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik 2030. Selanjutnya ada misi. Yang pertama adalah menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Yang kedua, membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan apply, research, dan publikasi ilmiah dengan open journal system dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga, ada menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Selanjutnya ada sasaran. Sasaran dari FISIP Untirta adalah mengembangkan pola pembelajaran yang seimbang antara kemampuan soft skill dan akademik hard skill. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan pendidikan Untirta adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing, unggul, serta berkarakter jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Yang kedua, tujuan penelitian dan publikasi Untirta adalah meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, tujuan mengabdi pada masyarakat, yaitu menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama ini untuk menjalin kemitraan dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya analisis IFAS dan EFAS. Yang pertama adalah IFAS. IFAS adalah suatu alat yang disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal dengan menggunakan kerangka atau faktor strategi dan weakness yang ada di sebuah organisasi, lembaga, atau perusahaan. Yang kedua ada EFAS. EFAS adalah salah satu alat analisis yang menyajikan kondisi lingkungan eksternal organisasi, lembaga, maupun perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki. Yang pertama, ini ada analisis IFAS. Dari faktor lingkungan itu ada kekuatan. Yaitu yang pertama, akreditasi program studi, bobotnya 0,18, ratingnya 4 dan nilainya 0,48. Yang kedua adalah kualitas pelayanan tinggi, bobotnya 0,15, ratingnya 3 dan nilainya 0,90. Yang ketiga, kemampuan teknologi, bobotnya 0,18, ratingnya 4, nilainya 0,75. Dan yang terakhir, memiliki dosen dengan kualitas S2 dan S3, bobotnya 0,12, ratingnya 5, nilainya 0,90. Jadi total dari bobot adalah 0,63 dan total dari nilai adalah 3,03. Lalu kelemahannya ada yang pertama, bidang keilmuan dari setiap prodi belum dikembangkan secara optimal. Bobotnya 0,6, ratingnya 3 dan nilainya 0,15. Lalu ada pengelolaan manajemen belum terintegrasi dengan baik. Bobotnya 0,6, rankingnya 3, nilainya 0,33. Yang ketiga, terdapat beberapa dosen yang belum memanfaatkan sarana pembelajaran dengan baik, yaitu Dispada dan Disiakat. Bobotnya 0,14, ratingnya 3, dan nilainya 0,12. Yang terakhir ada efektivitas daring. Bobotnya 0,11, ratingnya 2, dan nilainya 0,32. Lalu totalnya adalah 0,32 dan nilainya 0,93. Lalu nilai akhir EFAS lalu selanjutnya adalah analisis EFAS. Yang pertama adalah peluang. Lokasi kampus strategis dekat dengan ibu kota Banten. Bobotnya 0,17, ratingnya 5 dan nilainya 0,85. Lalu ada luasnya lapangan pekerjaan. Bobotnya 0,15, ratingnya 4, nilainya 0,60.
Yang ketiga ada kerjasama antar fakultas lain. Bobotnya 0,12, ratingnya 3, dan nilainya 0,40. Tuntutan stakeholder, bobot 0,15, rating 4, nilainya 0,60. Total bobot adalah 0,57 dan total nilai adalah 2,45. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama adalah terbatasnya program kerjasama, bobotnya 0,12, ratingnya 4, nilainya 0,36. Lalu ada persaingan antar universitas lain, bobotnya 0,8, ratingnya 3, nilainya 0,12. Lalu ada perkembangan teknologi semakin pesat, bobotnya 0,5, ratingnya 2, dan nilainya 0,12. Lalu yang terakhir ada kebutuhan terhadap layanan administrasi semakin meningkat, bobotnya 0,18, ratingnya 2, dan nilainya 0,33. Total dari bobot adalah 0,41 dan total dari seluruh nilai adalah 0,93. Hasil interpretasi IFAS dan EFAS FISIP Untirta. Nilai EFAS dari FISIP Untirta adalah 3,38. Artinya, strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Dan nilai IFAS dari FISIP Untirta adalah 3,96. Artinya, strategi yang diterapkan FISIP Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Selanjutnya ada kuadran IFAS dan EFAS. Lalu ada matriks analisis SWOT. Yang pertama adalah SO, mendorong mahasiswa dan dosen dalam membangun lingkungan akademik menuju ke arah yang lebih baik. Salah satunya yaitu peningkatan dalam hal penelitian. SO ini penilaiannya bobotnya 0,22, ratingnya 4, dan nilainya 0,58. Lalu yang kedua ada WO, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kemauan dalam meneliti agar terciptanya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah. Bobotnya 0,17, ratingnya 3, dan nilainya 0,52. Lalu yang ketiga ada ST, membuat kurikulum yang juga menyusun konsep keunikan dan muatan lokal untuk mampu bersaing dengan perguruan tinggi se-ASEAN. Penilaian ST adalah bobotnya 0,20, ratingnya 5, nilainya 0,47. Dan yang terakhir ada opportunity OT, memperbaiki sistem manajemen agar lebih terintegrasi dalam menghadapi persaingan dari universitas asing dan meningkatkan realisasi program kerjasama dengan perguruan tinggi nasional lain maupun internasional. Bobotnya 0,27, ratingnya 3, dan nilainya 1,48. Lalu ada balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen 4 perspektif, yaitu keuangan pelanggan, proses internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Hal yang harus dilakukan agar Untirta masuk ke dalam top 20 universitas ASEAN, maka hal yang perlu diperbaiki adalah menganalisis kembali manajemen strategi terhadap perspektif, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dikarenakan perspektif ini belum sesuai dengan budaya akademik di Untirta. Hal lainnya seperti meningkatkan kualitas budaya dari sisi mahasiswa maupun tenaga pendidik juga perlu dilakukan untuk Untirta semakin maju ke arah yang lebih baik. Lalu ada evaluasi. Yang pertama, memperbaiki sistem manajemen agar lebih siap bersaing dengan universitas asing dan meningkatkan realisasi program kerjasama dengan perguruan tinggi nasional maupun internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.